so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan video saya kali ini ya. Kali ini saya berada di Kota Batam, tepatnya di Sungai Ladi atau Seyladi, yang mana jembatan ini mempunyai cerita mistis serta danau ini mempunyai sejarah yang luar biasa. Seperti apa ceritanya? Ikutin saya terus. Jangan lupa sebelumnya bantu subscribe, like dan komen. Oke, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan gambar yang nampak di layar kaca yang ada tanda panahnya itu adalah negara Singapura yang terlihat dari jembatan Seyladi Kota Batam ya. Dan di lain waktu saya akan membuat video penampakan Singapura dari Kota Batam yang lebih jelas ya. Oke, ayo kita lanjutkan sejarah serta seperti apa Sungai Ladi Kota Batam. Jembatan Sungai Ladi, buat kawan-kawan yang pernah ke Batam atau tinggalan di seputaran Kota Batam tentunya sudah tidak asing lagi dengan dam atau Sungai Ladi ini ya. Jembatan Sungai Ladi menghubungkan Kecamatan Baloi dengan Kecamatan Sekupang ya kawan-kawan semua. Dan Sungai Ladi dibangun pada tahun 1985 dan mulai dioperasikan pada tahun 1986. Dan waduk Sungai Ladi ini terletak di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Waduk Sungai Ladi ini memiliki kapasitas tampungan 9.448 juta meter per kubik ya teman-teman, dengan kapasitas air baku 240 liter per detik. Dan Sungai Ladi ini dikelola oleh Direktorat SPAM BP Batam. Dan dengan kapasitas tampungan 9.448 juta meter per kubik dan kapasitas air baku 240 liter per detik, dam Seyladi mensuplai kebutuhan air bersih untuk warga Batam, khususnya yang berada di area Baloi, Nagoya dan Jodoh Kota Batam ya kawan-kawan semua. Dan dahulunya dam Seyladi merupakan sebuah sungai yang bermuara ke laut. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat mengatakan Sungai Ladi zaman dahulu merupakan tempat bersembunyinya Laksamana Ladi, seorang bangsawan Melayu yang sering mengganggu aktivitas Belanda di sekitaran perairan Batam hingga ke Selat Malaka, Malaysia ya. Kelompok Laksamana Ladi kerap menjadikan sungai yang bermuara ke laut itu sebagai tempat bersembunyi mereka dari kejaran armada Belanda di kala itu. Dan seiring berkembangnya zaman, lambat laun wilayah tempat bersembunyinya Laksamana Ladi dan kelompoknya itu disebut sebagai Sungai Ladi. Orang-orang yang sempat mendiami wilayah sekitar Sungai Ladi ini dahulunya disebut orang Ladi.
Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah selalu bergabung di video saya ini ya. Jangan lupa tinggalkan komentar serta tekan tombol like-nya ya. Dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Selain itu semua tadi mengenai Sungai Ladi, jembatan ataupun dam ataupun Sungai Ladi ini juga mempunyai kisah mistis yang legendaris ya. Kisah mistis langsung tergambar ketika mendengar nama Telaga Hantu Sungai Ladi. Berdasarkan kepercayaan warga suku Melayu, telaga hantu yang disebut Seiladi dipercaya sebagai tempatnya berkumpul para hantu ya kawan-kawan semua. Para warga dahulu percaya jika makhluk halus yang tersesat tidak bisa kembali ke tempat asal dan bermukim di Seiladi ini ya. Selain diyakini sebagai tempat berkumpulnya hantu, hutan Seiladi disinyalir menjadi tempat mayat korban pembunuhan ya. Jadi dijadikan tempat-tempat untuk membuang mayat hasil pembunuhan, serta dijadikan tempat untuk membuang benda-benda hasil dari teluh, santet, serta disinyalir juga menjadi tempat pembuangan orang-orang yang baru melakukan aborsi ya kawan-kawan. Seperti kisah nyata beberapa tahun lalu, ada seorang bocah yang meninggal dunia karena menjadi korban tabrakan maut di jembatan Seiladi ini. Karena kedua orang tua dari si bocah yang kena tabrak tadi tidak terima ataupun belum ikhlas, maka arwah dari sang anak itu menjadi gentayangan, yang mana itu semua menjadikan tempat atau jembatan Seiladi ini makin serem ya. Dan karena sering menjadikan tempat penampakan dari si bocah yang kena tabrak itu, mengganggu warga yang lewat, karena jembatan ini merupakan paru-paru ya, maksudnya tuh menjadi penghubung antara balai kota menuju ke Sekupang. Jadi ya benar-benar ini jalan yang menjadi prioritas atau jalur utama ya. Jadi di tempat ini dahulunya sering terjadi penampakan yang mengakibatkan kecelakaan beruntun, dan itu pun terjadi berulang kali ya. Banyak diketemukan mayat-mayat, yang mana mayat-mayat itu dari berbagai macam ya. Ada yang dari kecelakaan, ada yang dari bunuh diri, ada yang dari dibunuh dan mayatnya dibuang di Sungai Ladi atau di waduk ataupun bendungan Sungai Ladi ini ya kawan-kawan semua. Karena melegendanya jembatan ataupun waduk ataupun bendungan Seiladi ini, membuat Sines Indonesia Ibong Hermansyah membuat film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Hantu Seiladi. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai sejarah dan mistis Sungai Ladi ya. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing